Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Healthy Class, unlock the power of healthy living. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini di acara Healthy Class bersama saya Mario di Nas Radio, a radio with meaningful content. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengobatan yang sudah cukup banyak dikenal di Indonesia. Dan kita akan membahas tuntas mengenai cara kerjanya, manfaatnya, dan juga bagi kesehatan. Kita akan membahas mengenai bekam dengan narasumber yang sudah ada di samping saya, yaitu Mas Haidir. Mas Haidir, ya. Dari Rumah Sehat Bekam Arafah. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas mungkin bisa sharing sedikit nih di Rumah Sehat Bekam Arafah ini menyediakan bekam apa saja nih Mas? Bismillah, alhamdulillah. Untuk di Arafah sendiri menyiapkan bekam untuk kayak keluhan-keluhan gitu ya Mas ya. Ya. Kalau untuk keluhan-keluhan yang sering terjadi di sini gejala kayak bekam untuk migrain, ya. untuk pusing, terus vertigo, stroke, sama saraf kejepit. Oke. Terus ada orang yang kesini kasus tumor, terus untuk kasus sakit gigi dan yang lainnya, Mas. Oke. Berarti mungkin bisa sedikit dijabarkan nih Mas tentang manfaat bekam untuk kesehatan kan? Kan tadi misalkan ada beberapa apa untuk sakit misalkan tumor dan yang lain gitu kan. Sebenarnya tuh apa sih yang dilancarkan, apakah peredaran darah atau seperti apa? Untuk bekam sendiri dia mengalirkan aliran darah, dia melancarkan kesumbatan. Misalnya seperti ada gangguan di bagian sumbatan di kaki. Yang sering saya lakukan biasanya kan manfaatnya itu untuk sumbatan itu kita bekam di bagian yang tersumbatnya. Jadi bekam sendiri itu dia selain mengeluarkan darah kotor, terus mengeluarkan darah asam urat, terus mengeluarkan kolesterol, terus dia melakukan yang kencang badan, misalnya kencang itu mengendorkan juga. Jadi manfaatnya bekam luar biasa sih dalam untuk kesehatan sendiri. Misalkan kayak tadi Mas menyebutkan sakit gigi ya Mas? Ya, sakit gigi. Itu gimana Mas? Kalau sakit gigi ada titik-titik tertentu, misalnya sakit giginya di bawah, kita melakukan titik di rahang sini. Di sini? Di sini ya. Di sini. Kalau titik itunya di atas berarti di sini. Di pipi berarti. Tapi yang kita bekam di bagian belakang dulu. Bagian belakang dulu yang kita bekam, karena emang yang di sini kita kan aliran darahnya dilancarkan dulu ya, agar nyerinya hilang. Karena bekam itu dia bisa menghilangkan nyeri. Karena sakit gigi itu kan sakit nyeri ya. Nah, maka bekam itu bisa menghilangkan rasa nyeri. Lalu tadi kalau bekam misalkan udah di belakang ya Mas, kalau di pipi itu apa cupnya sama atau beda ukuran? Setiap kasus, setiap tempat untuk titik bekam itu beda-beda Mas. Ini Mas, tadi kan disebutkan kalau misalkan sakit gigi, kita bahas gigi dulu ya. Tadi cukup menarik soalnya. Nah misalkan sakit gigi tadi, apakah setelah dibekam lalu tidak perlu nih untuk cek gigi atau misalkan dicabut atau seperti apa Mas? Kemarin alhamdulillah kami menangani dan kesembuhan hanya milik Allah. Kami alhamdulillah menangani pasien yang kasusnya sakit gigi dan posisinya kesini sakit gigi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kami bekam, terus dibekam bagian belakang, bagian depan, bagian rahang, dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dari habis pulang dari sini langsung sembuh. Karena bekam itu dia manfaatnya bisa terasa langsung atau nanti setelah 3 jam atau sampai besok.
aman nggak sih Mas sebenarnya untuk semua orang, atau misalkan ada nih misalkan orang-orang tertentu misalkan hamil atau misalkan sakit apa yang sekiranya belum boleh dulu nih dibekam? Oh, kalau untuk bekam sendiri yang tidak boleh ada yang tekanan darahnya tinggi sampai tensinya 200 itu tidak boleh dibekam. Terus untuk darah rendah yang 70 sampai tekanan darah rendahnya sampai 70 itu tidak boleh. Terus orang yang hamil itu tidak boleh. Terus untuk yang lagi mens itu tidak boleh. Terus untuk orang-orang yang lagi nifas itu tidak boleh juga. Terus orang-orang yang pakai ring jantung itu tidak boleh, kecuali terapisnya sudah berpengalaman ya. Terus untuk penyakit diabetes yang sampai 400 darah itu tidak boleh. Untuk gulanya sampai 400 itu tidak boleh. Dan masih banyak untuk yang paling itu sih tidak boleh lagi sih yang pakai pen juga. Kalau pakai pen yang udah pen itu biasanya kalau kita bekam dingin jadinya, dia langsung suhunya turun. Besinya deh. Besinya itu maka harus hati-hati. Gitu. Kalau kami untuk itu semua kami ada SOP-nya, maksudnya kita diagnosa dulu dia boleh dibekam apa enggak, karena kalau kami itu melihat pasien itu lihat dari lidah. Dari lidahnya merah atau putih. Seperti itu. Kalau misalkan putih berarti dia lagi turun, energinya lagi turun, maka sebaiknya tidak dibekam. Maka dibekam kering. Bekam kering itu tidak mengeluarkan darah. Bisa Mas? Bisa. Itu hanya mengeluarkan angin dan menaikkan energi. Gitu. Itu untuk kasus orang yang lagi ngedrop ya. Misalnya emang lagi dia badan lemes, sudah nggak ada tenaga, maka bekam kering. Kalau misalkan tadi Mas yang diabetes bekam kering boleh nggak sih? Kalau bekam kering untuk diabetes sih kalau posisinya ini ya, kalau posisinya emang lagi ngedrop ya, maksudnya dalam artian emang suhu tubuh lagi turun ya, darah lagi turun, itu sebaiknya untuk dibekam kering. Jadi bekam itu harus menyesuaikan pasien juga. Iya, gitu. Tapi ini nggak sih Mas, misalkan nih ternyata ada pasien itu tidak bilang gitu kan, terus itu resikonya apa misalkan buat pasien seandainya dia diabetes atau misalkan dia darah tinggi, darah rendah tapi memasakkan bekam? Itu akan resikonya dia akan terjadi namanya pusing. Pusing, mual, biasanya yang terakhir pingsan. Maka sebaiknya ketika kita melakukan bekam, kita tanya-tanya dulu. Seperti konsultasi seperti dokter, keluhannya apa, punya penyakit apa, itu yang kita lakukan dulu. Sebagai biar bekam itu aman. Gitu. Berarti harus ada obrolan dulu ya Mas? Ada obrolan dulu. Nggak kita bisa tidak sembarangan langsung bekam gitu, tidak. Sama mungkin bisa sharing nih Mas, syarat menjadi terapis bekam nih, misalkan apakah dulunya pelatihan atau harus punya sertifikat atau seperti apa? Kalau untuk jadi terapis bekam maksudnya dalam artian kita harus banyak-banyak berlatih ya, dalam artian yang sungguh-sungguh ya. Kalau untuk jadi terapis bekam sendiri ya harus banyak-banyak mengikuti pelatihan Mas. Karena semakin kita banyak ikut pelatihan, semakin kita memahami gitu sebagai terapis gitu. Karena kita untuk menjadi terapis itu harus belajar banyak hal seperti diagnosa, seperti memahami siapa saja yang tidak boleh dibekam. Itu baru bisa jadi terapis gitu. Berarti harus ada ini ya pelatihan dulu ya? Pembekalan dulu. Lalu ini Mas, mungkin nggak sih Mas ada kesalahan nih ketika terjadi bekam gitu, dan antisipasinya, misalkan mungkin pendengar itu yang belum pernah bekam nih khawatir, wah ntar aku dibekam takut ini takut itu gitu. Kalau untuk insya Allah kalau terapisnya menguasai tentang bekam, insya Allah aman sih. Karena yang kami lakukan insya Allah tidak sakit. Yang dikhawatirkan sama masyarakat ini sakit. Sakit ketika dijarumi. Mereka khawatirnya itu, kok darah segitu banyaknya gitu loh. Iya, betul. Mereka takut dengan itu semua.
Maka kalau untuk orang-orang yang baru bekam, insya Allah aman jika terapisnya yang sudah berpengalaman ya. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu takut ya Mas ya? Dia perlu takut. Nggak perlu Jadi takut, untuk bekam nggak perlu takut. Insya Allah aman untuk kondisi orang-orang yang mungkin penyakit-penyakit tertentu ya, yang tidak boleh dibekam. Itu insya Allah aman. Oke. Kembali ke tadi nih Mas, kan Mas Bil menyampaikan kalau bekam itu nanti akan dibekam di daerah yang sakit ya Mas ya? Iya. Cuman ada nggak sih Mas area yang tidak boleh gitu, tidak boleh ditusuk jarum dan dibekam gitu? Kalau untuk area yang tidak dilarang sama para terapis dan disepakatin juga sama komunitas di Indonesia ini ya, itu dilengkukan Mas. Oh lekukan. Lengkukan ya, dilengkukan itu tidak boleh. Nanti Kenapa Mas? Takutnya terjadinya ada darah putih yang keluar. Oh. Karena di lengkukan ini ada darah sel-sel putih. Nanti kalau di kop bisa keluar. Di lengkukan. Lekukan itu. Terus di lengkukan sini, terus di bagian sini yang aliran darahnya kencang. Itu tidak boleh dibekam. Bekam. Kalau masih di sini boleh. Tapi kalau di bagian yang sini tidak boleh. Terus di bagian varises. Oh sini Mas. Varises yang kelihatan, yang ada kelihatan varises itu tidak boleh. Oke. Karena itu akan terjadi pendarahan. Kalau misalnya sampai tercuples varisesnya. Oke. Dan itu akan pendarahan yang tidak bisa berhenti. Itu yang akan terjadi. Berarti itu udah disepakati ya? Sudah sepakati sama para terapis dan komunitasnya. Jadi ya pendengar ya mungkin yang mau bekam itu harus tahu ya gitu kan. Harus tahu. Jangan sampai minta, wah ini lekukannya sakit minta dibekam dilekukan nggak boleh ya. Nggak boleh. Cari yang posisi yang mendekati. Jangan sampai langsung ke lekukannya. Pas lekukannya. Saya tuh pernah tahu ada bekam di kepala itu aman Mas? Aman. Insya Allah itu namanya umumugis. Umumugis itu untuk gejala kayak stroke, vertigo, itu manfaatnya luar biasa. Seperti orang yang stroke mencong mulutnya, itu luar biasa. Saya punya pasien, alhamdulillah dibekam sama satu titik di bagian umumugis tersebut, langsung balik seketika. Oh iya? Titik itu juga. Oke. Itu manfaatnya luar biasa. Karena di situ ada 100 penyakit yang bisa disembuhkan Mas. Dari atas ya? Karena di situ emang dari hadis Rasulullah SAW mengatakan bekamlah di titik umumugis itu kan, karena di situ ada 100 penyakit yang bisa hilang. Sembuh. Berarti di kepala itu termasuk yang boleh Mas ya? Boleh, di kepala itu aman insya Allah. Dengan tanda kutip, dengan maksudnya orang yang benar-benar sudah dicek ya, dalam artian kondisinya tidak lemah gitu. Karena emang titik itu titik kadang kalau ada orang yang lemah, kalau dia langsung di titik bekam kepala bisa terjadi pingsan. Karena harus dicek juga itu. Harus kondisi dengan baik-baik. Berarti manfaatnya banyak ya, tadi bisa bahkan yang stroke bisa balik ya Mas? Bisa yang stroke bisa balik. Kalau kayak kolesterol tadi apa, asam urat itu juga bisa ya Mas? Kalau kolesterol bisa, cuman kita mencarinya yang lebih kesakitnya. Misalnya sering sakitnya di sini, ya kita bekamin di sini, area sini, di belakang, di bahu. Berarti kolesterolnya di situ. Atau kita raba. Gitu. Kalau bagian kulit ini ada yang kaku, maka disitulah kolesterolnya biasanya. Gitu. Kalau untuk asam urat biasanya di tangan sama di kaki. Dia tidak di badan. Dia nyerangnya di tangan sama di kaki. Oh, asam urat itu mesti tangan kaki ya Mas? Ya. Tidak di luar itu. Pasti di kaki, kalau nggak di tangan. Jadi bekamnya kita yang sakitnya, misalnya sakitnya sering di bagian kaki sini ya, maka telapak kita yang di sini kita bekam. Jadi kita membekam sesuai dengan keluhan pasien, asam uratnya di mana, maka titiknya ada SOP-nya lah Mas. SOP-nya di situ. Titik bekam. Saya tuh belum pernah bekam Mas. Teman saya yang sering, cuman mau nanya nih misalkan, saya tuh sering sini sebelah kanan ya, sebelah kanan sini itu kaku Mas, bahkan terkadang itu kayak kesetrum gitu. Itu kira-kira apa ya Mas ya? Kalau itu sebetulnya itu tanda-tanda kolesterol sudah terlalu banyak dalam tubuh kita. Karena itu tuh pegal, pusing, terus
apa pegal-pegal, terus kok badannya kok mudah capek, Iya. itu sebetulnya bukan penyakit Mas, Oke. tapi itu tanda tubuh kita memberitahu kita untuk hidup sehat. Oke, tanda-tanda ya. Tanda-tanda memberitahu, sinyal, Sinyal. sinyal untuk kita untuk hidup sehat. Karena itu tanda-tanda kolesterol. Oke. Nah, kalau kolesterol sudah menumpuk dan racun dalam tubuh sudah menumpuk, maka kita harus lakukan bekam, pasdu atau pengobatan yang lainnya. Oke. Gitu. Kalau ini Mas, tapi kayak sakitnya tuh itu terus Mas. Maksudnya di bagian lain itu jarang gitu. Ya. Memang bisa seperti itu ya Mas? Ya, karena emang seperti itu Mas. Kalau enggak kita, karena kalau pengaruhnya karena otot ya, bukan karena pengaruh darah, itu bisa dipijat. Tapi kalau pengaruhnya darah atau kolesterol gitu, itu hanya bisa dibekam. Oh. Jadi dibekam harus dikeluarkan. Kalau udah dikeluarkan pasti keluhannya hilang. Karena di bulan ini banyak terjadi kencangnya leher sama bahu di bulan ini. Iya, iya. Karena pengaruh cuaca. Oh, pengaruh cuaca. Ya, pengaruh ini cuaca. peralihan ya Mas ya? Ya, pengaruh cuaca. Karena cuaca yang tidak menentu itu akan terjadi kepada orang-orang yang punya asam lambung, Oke. yang punya pusing, itu akan terjadi di bagian sini sakit, sering sakit. Oke. Nanti akan larinya ke pusing. Asalnya sini duluan. Kalau tidak diobatin maka yang akan lari pusing, sering pusing. Sering pusing. Karena cuaca. Terus ini Mas, misalkan udah bekam nih hari ini gitu, Iya. itu seberapa sering sih kita boleh bekam? Apakah berapa minggu sekali atau seperti apa? Kalau dari hadisnya Rasulullah SAW, beliau barang siapa yang ingin berbekam, maka lakukanlah di tanggal 17, 19, 21 di tanggal Hijriah. Hijriah, oke. Kalau Rasulullah SAW menganjurkan untuk sebulan, maksudnya sebulan sekali Sebulan sekali. dari tanggal-tanggal tersebut. Oke. Kalau jadi gini Mas, bekam itu kita relatif Mas. Jadi kalau orangnya sakit sebelum sebulan ya udah kita lakukan buka bekam. Oh, nggak apa-apa ya Nggak berarti? apa-apa, aman. Oh, nggak harus nunggu sebulan baru boleh. Oh. Enggak. Jadi karena saya punya beberapa pasien, kalau untuk yang punya penyakit wasir, dia akan biasanya untuk menyembuhkan wasirnya kita menggunakan metode 1 bulan 4 kali pertemuan. Jadi 1 minggu sekali. Oke. Kalau untuk stroke biasanya 2 minggu sekali. Berarti 1 bulan 2 kali pertemuan. Jadi kita itu tergantung kondisi Penyakitnya. pasien dan penyakitnya. Jadi tidak kita harus melakukan sebulan sekali, tidak. Oke. Kalau dia sebelum sekali udah sakit, kolesterolnya sudah naik, maka kita langsung segera lakukan bekam lagi. Bukan lagi. Bahkan nanti yang stroke sekali aja Mas ya? Kalau stroke tergantung kondisi Mas. Kalau stroke bisa 2 kali atau sekali. Oke. Kalau kondisinya energinya baik, karena kita kan bekam itu kan menurunkan energi Mas ya. Sifatnya menurunkan. Maka kita lihat dulu energinya pasien ini seberapa gitu. Maka nanti kita bisa lakukan bekam kalau jika energinya bagus. Gitu. Berarti ngelihat ya tadi ya diagnosa di awal itu penting ya. Ya, diagnosa, tanya-tanya, terus dilihat dari telapak tangannya gitu. Gitu. Terus tadi ini Mas, kan habis bekam nih. Ya. Itu saya tuh pernah dengar habis bekam terus masuk angin atau apa, itu bener nggak sih Mas? Atau itu benar Mas. Jadi gini Mas, ketika kita sudah selesai bekam, maka kita wajib memberitahu pasien tidak boleh mandi. oke. Karena ketika kita melakukan bekam itu pori-pori kan buka Mas. Nah itu tuh nanti pori-pori akan nutup lagi itu setelah 2 jam. Jadi dibilangin tidak boleh mandi setelah 2 jam setelah melakukan bekam. Karena kalau kita melakukan bekam terus mandi, yang akan terjadi masuk angin. Karena pori-pori masih terbuka. Gitu. Nah itu penyebabnya masuk angin karena mandi itu. Gitu. Tapi ada pantangan lain nggak Mas selain itu? Kalau pantangan lain misalnya mungkin kalau mau bekam biasanya sebelum bekam ya. Sebelum bekam tuh ada pantangan dia nggak boleh makan. Jadi kalau makan dijeda. Jadi 1 jam sebelum bekam. Kalau makan biasanya nanti terjadinya muntah. Terjadi muntah atau nanti pusing. Itu yang akan terjadi. Karena kenapa? Yaitu pencernaan sedang mengolah makanan, kita diganggu dengan bekam. Itu nanti akan terjadi pusing seperti itu. Oke.
Kalau tadi Mas ada apa yang tumor nih Mas, itu kan ada bekam untuk tumor. Itu gimana Mas? Misalkan tumor di bagian tertentu atau seperti apa untuk bekam? Kalau untuk tumor, kita untuk bekam yang tumor cuman hanya bisa mencegah Mas. Dalam artinya mencegah itu dia kan gejalanya pusing terus ya. Saya punya pasien tuh seringnya pusing terus. Tapi dengan bekam alhamdulillah pusingnya hilang. Cuman kalau tumornya tetap ada benjolannya karena kan itu emang daging ya Mas ya. Tumor itu kan. Maka kita hanya ini saja menghilangkan keluhan dia yang sering pusing. Kita membantu dia untuk tidak gejala pusing itu tidak setiap hari. Karena dia alhamdulillah dengan izin Allah keluhan dia hilang. Gitu lah. Berarti lebih ke apa meringankan gejala ini ya Pak, betul. untuk berkegiatan ya. Betul. Tapi untuk tumornya sendiri tetap harus dioperasi ya untuk tetap operasi Mas. Kalau tumor tetap dioperasi. Gitu. Cuman kami sebagai pembekam hanya meringankan saja. Meringankan ya, betul. Meringankan saja. Ini enggak sih Mas apa misalkan bekam nih Mas. Bekam tadi kan ada jenis-jenisnya kan apa? Jenis-jenisnya terus apa bekam fasdu itu mungkin bisa itu diapakan Mas bedanya kalau sama? Kalau fasdu itu ini sih Mas. Kalau fasdu beda sih. Oh beda ya? Beda bukan bekam itu. Bukan bekam. Tapi bisa juga di sini. Kadoroh belum. Oh berarti ini sini fokus bekam. Bekas ya? Bekam aja. Bekam. Nah untuk yang tadi Mas bilang apa kayak misalkan kolesterol gitu kan, pegel gitu, itu kan harus dibekam ya. Kalau dipijat berarti nggak bisa Mas ya? Kalau dipijat hanya sementara. Oh sementara? Ya sementara saja. Nanti pasti akan kembali lagi. Kembali lagi. Karena ya itu di darahnya sudah terlanjur. Iya kan itu harusnya dikeluarkan ya. Harusnya dikeluarkan ya. Kalau dipijat hanya sementara saja. Karena ketika bekam itu selain mengeluarkan darah kotor, selain mengeluarkan kolesterol, dia akan meregangkan otot-otot yang kencang Mas. Dia melunakkan gitu. Oh berarti beda sama kalau pijat itu cuma sementara ya Mas ya? Ya, kalau mungkin kalau pengaruhnya kolesterol ya. Kalau kita kolesterol pijat ya pasti nanti kambuh lagi. Kambuh lagi, sakit lagi gitu. Yang akan terjadi. Terus ini Mas, apa proses bekam gitu kan. Tadi kan Mas bilang diagnosa gitu kan. Lalu apa saja sih tahapan-tahapannya Mas? Dari awal kan tadi 1 jam sebelumnya kan nggak boleh makan dulu gitu kan. Betul. Lalu seperti apa tahapan-tahapan? Kalau untuk tahapan pembekam kami satu mempersiapkan peralatan, terus kedua kami menanyakan pasien bagaimana pasien itu sakitnya apa, keluhannya apa. Karena titik bekam itu menyesuaikan keluhan penyakit Mas. Penyakitnya. Jadi kita tidak sembarangan ngekop itu tidak. Kami menyesuaikan apa yang keluhan pasien. Terus yang selanjutnya ketika kita bekam kita awal-awal kita lemaskan dulu badannya Mas. Karena kulit kita itu kan tegang Mas. Misalnya kayak olahraga aja Mas. Kalau olahraga kita nggak tanpa pemanasan, maka badan kita yang akan terjadi setelah olahraga kan jadi kaku ya. Jadi kaku, jadi terus pegel-pegel badannya kan. Nah itu bukan juga sama Mas. Kita mengendorkan dulu, kita pijat dulu. Oh dipijat dulu. Kalau di sini ada namanya pijat rotan Mas. Jadi kita kasih rotan dulu. Kasih rotan dulu sampai semua seluruh badan itu kendor. Mengendorkan semua dulu. Dan manfaatnya rotan yang kita gunakan untuk bekam itu untuk melancarkan aliran darah Mas. Jadi aliran darah itu kita lancarkan dulu nih sebelum bekam. Terus ketika udah di rotan maka terus kita pijat badannya, kita pijat dulu. Terus setelah dipijat baru kita namanya bekam seluncur. Kalau bekam seluncur itu biar mempercepat buka pori-pori. Bekam seluncur, habis bekam seluncur baru kita kop kering. Kop kering itu tanpa hanya di kop saja, tapi tidak belum cubles. Belum, itu kita diamkan dulu, biar darah itu mengumpul di kop tersebut. Biar kop itu mengumpul di darahnya ngumpul di kopnya. Kopnya itu biar darah pada naik dulu ke kop, karena kita itu ketika menyuplus kulit itu kita hanya di permukaan kulit saja. Jadi kita nyuplus permukaan kulit. Setelah di kop langsung kita angkat,
terus yang bagian titik yang sudah di kop tadi kan merah. Nah, Iya. situlah dicoblos, nanti baru kita kop lagi. Oke. Nanti setelah itu kita nungguin 2 menit, Mas. Oke. Tidak boleh lebih dari itu karena nanti kulitnya akan terjadi melepuh Oke. gitu. Oh, berarti cuma 2 menit ya, Mas, setelah dijarum? Setelah jarum 2 menit. Jangan terlalu lama. Saya kira itu lama. Enggak ya ternyata. Ya? Ada 2 menit nanti kita coblos lagi baru kita kop lagi. Oke. Ada beberapa kali coblosan sih, Mas. Untuk kop coblos biasanya sampai 3 kali, 2 kali. Lalu setelah selesai, Mas, setelah dilepas, Setelah dilepas kita kasih minyak biasanya. Kasih minyak dulu biar kulitnya tidak mudah melepuh. Karena dalam kop bekam ini panas ya, Mas, sifatnya ya. Kalau kita terlalu lama ngekop, itu nanti lama-lama kalau kita nggak kasih minyak nanti keluarnya melepuh gitu. Oke. Itu maka yang harus diperhatikan kulit pasien, karena kulit pasien itu setiap kulit pasien beda-beda, ada yang tipis, ada yang tebal, maka kita harus diperhatikan itunya. Oke. Gitu. Nah, setelah itu selesai ya, Mas ya? Setelah kasih minyak? Setelah itu, setelah dikasih minyak selesai, kita biasanya direlaksasi, Mas. Oke. Kita menggunakan namanya gerakan ciroterapi untuk menaikkan darah. Kakinya diangkat, terus dia tiduran, kakinya diangkat untuk menaikkan darah agar normal lagi. Terus gerakan ciroterapi itu selain dia untuk menaikkan darah, dia menyebarkan darah juga. Karena ada gerakan leher, ada gerakan yang lainnya juga. Oke. Udah untuk itu selesai sih, Mas. Berarti kan ada rotan ya, Mas? Ya, rotan. Itu misalkan nih, Mas, saya keluarnya di kaki, apakah tetap semuanya harus dikendurkan apa cukup kakinya aja? Tetap semuanya. Oh, tetap semua ya? Tetap semuanya. Kita mengalirkan darah untuk itu semuanya. Agar aliran darah semuanya lancar. Karena kita bekam bukan hanya keluhan saja, pasti organ-organ yang lain kita bekam juga. Oke. Ya. Mungkin bisa sedikit disampaikan nih, Mas, keunggulan nih terapi bekam dibandingkan terapi lainnya gitu. Misalnya kenapa kok kita harus bekam nih, walaupun mungkin kondisi sehat tapi kayaknya tetap perlu kan, karena untuk melancarkan peredaran darah atau untuk apa, Mas? Ya. Kalau untuk bekam sendiri kan kita sudah yakin ya sama sabda Rasulullah, sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Karena bekam itu selain dia mengeluarkan darah kotor, dia mengeluarkan toksin, dan bekam itu bagusnya karena kita itu tubuh kita itu sakit karena awalnya dari darah, Mas. Oke. Kalau darah kita bersih, insya Allah tubuh kita sehat. Maka dari situlah manfaat keutamaan bekam itu karena bagusnya dia mengeluarkan darah kotor. Oke. Gitu. Berarti tetap walaupun kita sebagai muslim ya mungkin lebih ke mengikuti sunnah ya, gitu kan. Jadi ketika Rasulullah bilang baik bekam ya kita coba dulu lah minimal ya. Berarti saya harus nyoba nih. Terus mungkin terakhir, Mas, untuk di rumah bekam sehat Arafah ini melayani bekam untuk ikhwan aja atau akhwat bisa? Untuk insya Allah untuk ikhwan dan akhwat, Mas. Ikhwan dan akhwat. Berarti untuk akhwat nanti ada sendiri terapisnya ruangan sendiri. Oke, berarti untuk pendengar nih bisa yang mau bekam ya bisa datang ke rumah sehat bekam Arafah ini di jalan apa nih, Mas? Di Jalan Banyumanik Sumur Boto nomor 3. Nomor 3. Buka setiap jam 10 sampai Selasar jam 4 berarti. Oh, jam 10 sampai jam 4 ya? Tutupnya. Setiap hari ya, Mas? Setiap hari, insya Allah. Setiap hari buka terus ya? Insya Allah. Ya? Oke, jadi pendengar mungkin harapannya dari obrolan kita ya, Mas ya? Sekarang pendengar program Healthycast ini bisa mungkin yang belum pernah bekam nyoba dulu dong gitu kan. Mungkin harapannya semoga nanti akan bermanfaat ya. Tentu kesembuhan, kesehatan semuanya dari Allah, tapi kita harus berikhtiar ya, Mas. Betul. Baik, Mas, jazakallahu khair sudah mau ngobrol bersama saya di Healthy Class. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk pendengar dan untuk umat. Sekian Healthy Class kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara Healthy Class. Unlock the power of healthy living. Nas Radio, a radio with meaningful content.